Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2101031110152 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara sebagai tugas kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Galih. Yang pertama, tantangan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Tentang ketahanan nasional bangsa Indonesia ini memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu di bidang politik, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang sosial dan budaya, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ada di bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif atau bisa dikatakan diktator. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Yang ketiga ada di bidang sosial budaya. Di dalam bidang sosial budaya ini, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaannya yang ada di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belah golongan. Hal ini dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat perbedaan ras dan golongan. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman yang ada di bidang pertahanan dan keamanan adalah terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, di mana Pulau Singitan dan Pulau Sibatan diambil oleh negara lain. Lalu di sini ada cara mengatasi tantangan ketahanan nasional. Cara mengatasinya yaitu salah satunya dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif untuk mengawasi pemerintahan supaya tidak diktator seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Kemudian membuat aturan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan anti totaliter. Undang-undang perlu dibuat karena pemerintahan kita berdasarkan atas hukum. Artinya, apa yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengatasi kemiskinan, kita itu harus meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya bisa bersaing dengan penduduk negara lain, dan supaya kita memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negaranya. Salah satunya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ada unsur-unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kesadaran bangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Di sini ada hukum bela negara di Indonesia, diantaranya yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Ada organisasi ketahanan dan bela negara, diantaranya organisasi ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik atau non militer dari dalam maupun luar negeri. Contoh bela negara secara fisik atau militer yaitu sebagai kita berperan sebagai tentara negara, sebagai tentara nasional Indonesia atau TNI atau Polri dan sebagainya. Jika non fisik, kita itu harus mematuhi beberapa peraturan yang ada di Indonesia, contohnya dengan cara membayar pajak, mengikuti peraturan lalu lintas, dan masih banyak lagi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.